Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di sini walaupun hanya via virtual, dan semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, salawat serta salam tetap terjunjung pada Nabi Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul hal-hal yang merusak dan membatalkan iman kita. Ada 6 macam perusak iman kita selama di dunia ini. Yang pertama, syirik. Syirik orangnya disebut dengan musyrik. Sholat mau tetapi menyembah kepada selain Allah. Inilah dosa besar. Karena imannya kepada Allah hanya setengah-setengah. Dan Allah paling tidak suka itu. Jika keyakinan semacam itu dibawa mati, berarti dia mati musyrik. Dosa ini tidak terampuni. Banyak ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syirik. Di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu, barang siapa dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga yang dapat merusak iman kita yaitu nifak. Orangnya disebut munafik, yakni orang yang lisannya mengaku beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak. Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa orang-orang munafik tadi akan mendapatkan dosa yang besar dan ditempatkan di neraka. Lalu yang ketiga yang dapat merusak iman kita yaitu nifak. Orangnya disebut munafik, yakni orang yang lisannya mengaku beriman kepada Allah, tetapi hatinya tidak. Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa orang-orang munafik ini akan ditempatkan di dasar neraka. Perihal sifat orang munafik banyak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Antara lain, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bil mu'minin. Yang artinya, di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Lalu yang keempat yang selanjutnya yang dapat merusak iman kita yaitu adalah bid'ah. Yakni bid'ah adalah mengada-ngada. Sebenarnya Allah telah memberikan syariat Islam dengan sempurna sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis, khususnya surat Al-Ma'idah ayat 6. Untuk itu mengapa kadang kita mengada-ngada dengan menambah amaliyah yang justru hanya berdasar pendapat seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, dia adalah beruntung. Quran surat An-Nahl ayat 116. Oleh karena itu, Allah telah memberikan garis tegas khususnya pada surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Namun demikian, jika kita mengadakan suatu tradisi tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, misalnya berpuasa pada hari kelahiran kita, maka itu tradisi yang baik. Rasul sendiri juga melaksanakan puasa pada saat hari kelahirannya, khususnya di hari Senin, karena Rasulullah lahir pada hari Senin. Lalu adapun juga menciptakan sesuatu yang baru yang bersifat duniawi, misalnya menggunakan HP, itu bukan bid'ah yang dilarang. Oke? Lalu yang kelima, yang selanjutnya yaitu ada sihir atau guna-guna. Ini merupakan ilmu hitam yang bisa merusak iman. Aslinya menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah,
ayat 102 adalah dari setan pada masa kerajaan Sulaiman di negeri Babil yang diajarkan kepada manusia dan diturunkan kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Sihir ini dimanfaatkan oleh Raja Fir'aun untuk melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tetapi kalah. Dan pada saat sekarang ini, ilmu sihir ternyata masih merebak di mana-mana, melalui para dukun, orang pintar, dan lain-lain. Sehingga banyak orang yang tertipu gara-gara ilmu ini. Untuk ini, demi keutuhan iman kita, maka jauhilah ilmu itu. Sebab jika ilmu iman kita rusak, nerakalah ancamannya. Al-Quran surat Al-Falaq juga memperingatkan agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir. Yang artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang terakhir yang dapat merusak iman kita yaitu meramal nasib seseorang. Menebak-nebak nasib seseorang itu bisa merusak iman kita. Karena pada hakikatnya, segalanya hanya Allah lah yang menentukan nasib seseorang. Sayangnya, tentang ramal-meramal merupakan hal yang sekarang ini kian merapak. Terutama bagi mereka yang suka main spekulasi atau tebak-tebakan. Ada yang menggunakan istilah astrologi dengan menebak nasib seseorang dengan melihat zodiaknya. Ada yang meramal nasib seseorang dengan melihat gurat tangan. Ada yang meramal nasib seseorang dengan tiaroh, menerbangkan burung. Bahkan ada yang meramal seseorang dengan fenomena alam, misalkan dengan memperhatikan terjadinya hujan atau perjalanan bintang. Bahkan ada yang menganggap kemalangannya itu gara-gara tentang seseorang. Umat Nabi Saleh alaihissalam menuduh atau menebak bahwa nasib malangnya itu gara-gara Nabi Saleh. Quran surat An-Naml ayat 47 menjelaskan, mereka menjawab, kamu mendapatkan nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang bersertamu. Saleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadikan sebab, tetapi kamu, kaum yang diuji. Itulah 6 hal yang bisa merusak iman. Untuk itu, kita harus waspada dalam meneliti kehidupan di tengah masyarakat yang beraneka ragam paham keyakinan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberi nikmat. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.